Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Nadira Hairunisa dari kelas 8B. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan terkait materi sistem hukum untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Hardianto Janggi, SHMH, sebagai tindak lanjut mahasiswa. Nah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah apa yang kalian pahami dengan sistem dan sistem hukum. Nah, kata sistem itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema yang berarti keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem ialah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Lalu, apa itu sistem hukum? Nah, sistem hukum itu merupakan seperangkat aturan yang tersusun secara teratur serta berasal dari berbagai pandangan, asas, maupun teori dari para pakar hukum. Nah, untuk pertanyaan kedua, sistem hukum apakah yang digunakan di Indonesia? Nah, sistem hukum di Indonesia merupakan gabungan dari Eropa kontinental, Anglo-Saxon, hukum adat, dan juga hukum Islam. Jadi negara kita itu menganut civil law, tapi di satu sisi kita juga menganut sistem hukum adat maupun sistem hukum Islam. Namun tanpa kita sadari, kita juga menganut common law. Karena di negara kita, putusan hakim sebelumnya dijadikan pertimbangan oleh hakim-hakim sekarang dalam mengambil keputusan di pengadilannya, atau dapat juga dikatakan bahwa kita menggunakan jurisprudensi sebagai sumber hukum. Lalu, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu pada menit keberapakah dijelaskan mengenai sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Jawabannya adalah sistem hukum Eropa kontinental dijelaskan pada menit ke 9 menit lewat 39 detik sampai 12 menit lewat 17 detik. Sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon dijelaskan pada menit ke 12 lewat 19 detik sampai 13 lewat 48 detik. Nah, sekarang kita melangkah ke pertanyaan keempat. Menurut kalian, bagaimanakah sistem hukum adat yang ada di Indonesia? Lalu berikan contoh dari sistem adat Bugis Makassar. Nah, karena Indonesia adalah negara kepulauan, maka banyak pula adat yang ada di Indonesia. Sedangkan setiap adat tersebut mempunyai sistem hukum yang berbeda-beda. Misalnya, dalam adat Bugis Makassar, ada yang namanya konsep siri, atau keadaan tertimpa malu atau terhina. Dalam konteks pengasuhan, orang Bugis dimanapun selalu menegakkan budaya siri agar tidak tertimpa rasa malu dan terhina akibat perbuatannya. Nah, budaya siri ini yang ditekankan oleh orang tua suku Bugis menggugah anak-anaknya agar tidak melakukan pelanggaran adat atau hukum, sementara nilai-nilai harga diri atau martabat menuntut seseorang untuk selalu patuh dan hormat pada kaidah-kaidah hukum tersebut. Karena itu, terhadap anak-anaknya, orang-orang Bugis sangat ketat mengajarkan soal keagamaan, kesetiaan, memegang janji dan persahabatan, saling memaafkan, saling mengingatkan untuk berbuat kebajikan, tak segan untuk saling menolong ataupun berkorban, dan memelihara ketertiban adat perkawinan. Yang terakhir, pertanyaan kelima adalah sebutkan sumber-sumber hukum Islam yang kalian pahami. Nah, sumber-sumber tersebut adalah yang pertama adalah Al-Quran atau kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Lalu yang kedua adalah As-Sunnah dan Al-Hadis, yakni segala macam perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada ijtihad atau ar-ra'yu, yaitu akal pikiran manusia dalam menemukan hukum baik dengan metode ijtimah, maksud saya ijmah, kias, mursalih, mursalah, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kias yang merupakan analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian.
Nah, sekian tindak lanjut materi dari saya. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan penuturan kata. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.